Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-8, suratul Anfal. Kali ini ayat ke-61 dan ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisalmi ya. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul alim. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Wa in janahu, dan jika. Janahu, mereka cenderung. Lisalmi, berdamai. Ya, mereka cenderung untuk berdamai. Fajnah laha, maka berdamailah untuknya. Ya. Makna janahu itu sebenarnya condong. Kalau mereka condong untuk berdamai, maka condong pula. Ya, condong itu artinya nggak lempeng, miring ya. Jadi kalau mereka sudah tunduk mengajukan perdamaian, maka kita terima. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakal kepada Allah. Tawakallah kamu kepada Allah. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya dia ini kembali kepada Allah ya. Huwa, dia, as-sami', yang maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Jadi salah satu cara supaya kita membaca Quran tidak salah itu perkata satu-satu. Wa in, dan jika, yuridu, mereka ingin, an, bahwa, yakhda'uka, mereka menipumu dengan tameng berdamai, tapi sungguhnya mereka menipu. Fa inna hasbakallah, maka Allah cukup untukmu. Jadi asalnya, maka sesungguhnya kecukupanmu adalah Allah. Cukuplah Allah yang akan membentengimu. Ibnu Jarir menyatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, maka jika kamu takut dengan berdamai itu justru dijadikan alasan ya untuk colong burit, kata bahasa sini. Colong burit. Colong burit itu ngomongnya mendamai, ya. Lalu kita tidak siaga, mereka membalas. Contohnya begitu. Colong burit namanya. Colong di belakang. Di buritan itu ya. Min qaumin, dari suatu kaum khianatan. Khianat, kalau kamu takut mereka berkhianat, mereka menawarkan perjanjian, takutnya ini sebagai siasat saja. Ya. Wa ghadaw, dan ternyata mereka khianat. Fambit ilaihim ala sawa, maka buanglah ya
buanglah perjanjian itu. Jadi kalau sudah ada perjanjian damai, ternyata mereka melanggarnya, maka sudah kita tidak terikat lagi. Tapi ketidakterikatan itu harus bilang, ngomong. Wa'adzin tuhum bil harbi, dan izinkan mereka untuk perang. Wa in janahu lis-salmi fajnalaha, maka jika mereka menawarkan perjanjian damai, maka terimalah perjanjian itu. Wa in malu ila musalamatika, artinya jika mereka cenderung untuk berdamai, karena Islam itu sendiri artinya damai. Ya. Jadi Islam itu ajaran yang bukan haus darah. Bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Kekerasan kalau ada pengaturannya dalam ajaran Islam itu adalah dalam rangka defensif, mempertahankan diri. Sebab kalau tidak, kita akan habis. Ya. Tapi kalau dalam dakwah kita offensif. Dakwah itu harus offensif. Tapi yang justru terbalik kita. Ya, yang kita lakukan terbalik. Urusan ajaran kita offensif, ya. Kadang-kadang galak. Tapi dalam urusan dakwah, ya, kita malah defensif, cenderung pasif. Wa mutarakatika, dan meninggalkan perang, mereka mengajukan damai, ya. Mutarakatakal harbi, untuk meninggalkan perang, imma bidukhul fil Islam, boleh jadi mereka tidak perang lagi dengan masuk Islam. Ya. Wa imma bi'ta'il jizyah, atau mereka memberikan jizyah. Jizyah itu semacam keamanan, ya. Tapi sebenarnya sih jizyah itu pengganti pajak sih. Pengganti zakat kepada muslim, iurannya itu namanya zakat, ya kan? Iuran kepada orang lain itu namanya zakat. Kalau kepada kafir itu namanya jizyah. Jadi sebenarnya nggak terlalu berbeda sih, bukan sesuatu yang mempersulit, ya. Jadi jizyah itu bukan sesuatu yang dipaksakan gitu. Nah, negara juga akan melihat apa orang kafir ini mampu tidak. Ya, kalau mereka nyerah, bersedia membayar jizyah sekecil apapun, sesanggup mereka, maka itu diterima. Wa imma bimuwada'ah, atau dengan perjanjian. Wa nawidzalika min asbabi silmi wa sulh, dan lain sebagainya, ya, menyangkut soal-soal perdamaian. Jadi kalau mereka mengajukan perdamaian, kita terima. Fajnah laha, maka terimalah. Ayyakulu fa'ammil biha, artinya amalkanlah. Kalau mereka cenderung berdamai, terima. Wabdillahum ma malu ilaihi min dzalika wasa'alu kahu. Dan berikan apa yang mereka cenderungkan. Jadi nego. Ya. Jadi kalau mereka cenderung untuk gencatan senjata, ya, ya udah, kita berhenti, tapi jangan sampai ada pengkhianatan. Wa qala aidan wa yurid ya Muhammad haula alladzina amartuka bi antambit ilaihim ala sawa. Kalau mereka punya keinginan, wahai Muhammad, yang aku suruh untuk dilanggar, ya, karena mereka sudah berkhianat. In khifta minhum khianatan, jika kamu takut mengajukan perdamaian itu dibaliknya adalah khianat. Wa bi musalamatihim in janaulisanmi khida'aka wal makribika fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah yang akan menjaminmu. Ya. Yaqulu fa innallaha kafikahum, maka Allah yang mencukupimu, wa kafika khida'ahum iyaka, dan mencukupimu dari pengkhianatan mereka. Li'annau mutakaffil bi izhari dinika alal adyan, karena Allah menjamin dengan zahirnya agamamu di atas agama lain. Ini bagi Muhammad, bagi Nabi Muhammad,
Ya, karena beliau bisa mengakses Sang Maha Tahu. Nah, kalau kita harus hati-hati, tetap kita siaga, ya, nggak boleh lengah. Sebab mereka menawarkan gencatan, ya, nggak taunya di balik itu mereka menyiapkan senjata yang lebih anu, lebih banyak lagi gitu. Ya, itu kita harus hati-hati. Seperti yang terjadi pada perang sekarang ini. Wa mutadammin ayaja'ala kalimatul ulya wa kalimatul adai sufla. Singkatnya, Islam itu agama yang mengajarkan perdamaian, bukan agama yang haus darah, bukan. Jadi prinsipnya begitu, Islam menghendaki perdamaian. Jadi kita baik-baiklah, bukan ajaran perang, bukan. Perang itu dilakukan ya untuk mempertahankan diri. Kalau diserang. Qala Sa'di, Imam Sa'di mengatakan fi dzalika fawaid katsira. Banyak faedah dari ayat ini. Minha anatalal afiyah. Di antara faedah ini adalah menghendaki afiat. Afiat itu apa? Ketenangan jiwa. Matlubun fi kulli waqtin, bahwa afiat itu diharap, ya, diinginkan pada setiap waktu. Ya, suasana tenang, nyaman, kita hidup berdampingan, kita bicarakan apa kepentingan kita, ya. Fa idza kanu hum mubtadi'in fi dzalika kana aula li ijabatim. Kalau itu dimulai dari mereka, tentu kita respon dengan baik. Ya, karena pada dasarnya kita tidak haus darah. Tapi kalau ditantang, ya kita tidak mundur. Ya, kalau ditantang, kalau kita diduluin, kita tidak akan diam saja. Sebab kalau kita diam saja, ya Indonesia tidak akan merdeka. Ya, sudah kita biarkan berabad-abad gitu kan. Wah, ini nggak ada beresnya kalau begitu. Maka kita harus melawan. Nah, dengan melawan dalam waktu singkat, ya nggak sampai 100 tahun kita merdeka. Pergerakan kemerdekaan dimulai dari 1905. 02 apa 05 ya? 005. Ya, dengan apa SDI, ya, dimulai dari Serikat Dagang Islam. Itu dari situ tuh, organisasi. Kurang dari 50 tahun kita merdeka. 1919 ya. 1919 Muhammadiyah berdiri. Ya, 1909 apa 19 ya? 1912 ya. 1912 Muhammadiyah berdiri. Ini karena protes terhadap kristenisasi lewat pendidikan dan lewat kesehatan. Jadi Muhammadiyah melihat banyak orang yang dimurtadkan lewat pendidikan. Mereka menyelenggarakan lembaga pendidikan, lalu orang Islam dengan pendidikan itu menjadi kafir. Dan lewat kesehatan. Dia memberikan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, tapi di balik itu adalah agendanya memurtadkan. Nah ini ya direspon dengan baik oleh Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu komitmen di pendidikan dan kesehatan sampai hari ini. Melihat Muhammadiyah berdiri, kaum tua nggak terima, nggak terima, ya, karena lahan mereka diambil. Maka berdirilah NU pada 1926 di Surabaya. Jadi selisih berapa tahun tuh? Ya, jadi mereka protes, tahlil nggak boleh, apa nggak boleh itu, khurafat, ya kan? Nah itu diprotes, maka berdiri NU. Jadi NU berdiri itu pada awalnya itu protes terhadap Muhammadiyah. Maka sampai sekarang itu protes terus, karena awalnya begitu tadi. Ya. Karena sampai sekarang begitu. Kita juga sampai sekarang belum bisa lepas dari itu kan, karena kedaerahan di komplek-komplek yang tadinya subuhnya udah meninggalkan kunut lagi. Jadi itu memang orang-orang pada protes.
Pokoknya banyaklah tokoh-tokoh keberatan, apalagi kalau menyangkut suara. Karena suara mereka lebih banyak. Sehingga Menteri Agama selalu jatahnya NU, Menteri Pendidikan jatahnya Muhammadiyah. Sekarang kan terjadi. Seakan-akan menjadi jatah. Ini hidup berbineka tuh. Jadi menteri itu NU, ini Muhammadiyah. Kita lanjutkan. Wa minha anna fi dzalika istijmaman li quwakum. Nah, ini untuk menghimpun kekuatan kita, ya, karena setelah perang berapa saat ya, hancur-hancuran dah. Apalagi sekarang senjatanya bukan adep-adepan lagi, jarak jauh. Rudal-rudal bisa ditembakkan. Israel dalam waktu sebentar hancur. Kalau dibiarkan saja sudah, jangan gencatan, mungkin ya hancur-hancuran. Ya mudah-mudahan nggak terjadi gencatan, terus saja. Ya kan? Hah? Biar hancur bener. Karena itu dia mulai berpaling ini lagi ke Palestina lagi. Orang Gaza lagi dibalas. Dia dihancurkan sana, dia ngancurin orang Gaza. Curang, nggak diberi senjata itu kan. Nah ini kalau mau fair, ya ini perang antar negara. Baru silahkan. Jangan kepada orang Palestina yang nggak punya senjata. Ya itu namanya menang pun orang tertawa. Fi waktin akhar ini ihtija idzalik. Nah, itu jadi wasti'dadan minkum liqitalikum. Wasti'dadun minkum, dan kamu bisa memperbaharui, ya, memperbarui recovery. Ya, senjata-senjata kita bangun lagi supaya bersiaga memerangi mereka. Jadi artinya pertahanan itu tetap harus ada, baik ada perang atau tidak, pertahanan harus ada. Ya, kita tidak mungkin perang baru beli, kan nggak bisa, harus siap-siap. Ya. Alutsista itu harus canggih. Apalagi kita ini di tengah-tengah kan, kita non-blok. Ya, tidak ke timur, tidak ke barat. Jadi kalau timur memerangi barat, senjatanya lewat langit kita. Serba salah, jadi kan? Kita non-blok aja udah disalahin, jangan ikut-ikutan, ntar tak bom. Coba berani ngebom, saya ngebom, nah itu semua pada ngomong. Berani ngebom Indonesia, tak balas, kata negara lain. Padahal kita cuma nggak setuju adanya perang. Kita hanya tidak setuju adanya perdamaian, adanya penjajahan. Presiden kita sudah ngomong, kalau Anda memberikan hak kemerdekaan kepada Palestina, maka besoknya kami akui Israel sebagai negara. Prabowo udah ngomong begitu. Semula sih kita nggak mengakui Israel nggak punya negara, harus berikan pada Palestina. Kamu harus pergi. Tapi kalau dia sudah ada di situ, gimana? Sudah beranak cucu, ya sudah diakui saja seperti Indonesia begini, warga negara, dikelola bersama, ya kan? Udah cara lain begitu, cara satu-satunya. Mereka sudah beranak cucu di situ. Kalau mereka tidak diberi hak hidup, artinya mereka diusir. Diusir kemana? Wong dia nggak punya tempat. Ngambil, pada datang dari tempat lain ke situ. Jadi artinya kewarganegaraan dari orang lain itu sudah dicabut. Ya sudah hidup bersama saja, diatur seperti Indonesia. Siapa yang memenuhi syarat, maka dia yang jadi. Tapi Anda jangan salah, karena mereka lobby-lobbynya kuat, pasti yang jadi mereka terus. Yang jadi pemimpin itu pasti mereka terus nanti. Kalau memang jadi satu. Wa minha annakum idza aslahtum wa amina ba'dukum ba'dan wa tamakkan min kulli ma'rifatin madalai akhar fainal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Yang selanjutnya, faedah selanjutnya, kalau kamu terjadi damai, sudah terjadi damai dan sudah tercipta keamanan, wa tamakkan kullun min ma'rifati ma'alai akhar. Kemudian informasi terbuka, ya, informasi tentang agama Islam terbuka, pasti orang akan cenderung memilih Islam. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, artinya la ikraha fid din,
qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sebab sudah terang mana yang benar, mana yang salah. Kebenaran Islam eksaknya lebih dari 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi nanti ujung-ujung kalau kamu belajar terus pasti akan mengakui 2 ditambah 2 sama dengan 4. Walaupun orang mengatakan 3, mengatakan 5, nanti di titik tertentu kamu sadar yang benar 4. Gitu loh. Kalau diibaratkan eksaknya angka. Nah, Islam lebih dari itu. Karena angka ini bisa dilihat dengan indera, sementara informasi tentang ajaran itu tidak semuanya bisa diakses dengan akal. Ya, jadi nggak semuanya mudeng gitu, ajaran Islam ini. Fasar al-Islam, kita lanjutkan. Karena Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak bisa ditinggiin, tidak bisa dikalahkan. Islamnya, tapi kaum musliminnya bisa. Ya seperti hari inilah. Ya. Islamnya memang nggak bisa dikalahkan, tapi pemeluknya bisa. Fakulu man lau aklun wa basira idza kana ma'u insafun fala budda ay yu'athirahu ala ghairi min adyan. Maka orang yang punya akal, akalnya normal, waras, punya basira, penglihatan yang tajam, mau tidak mau pasti dia akan memihak pada Islam. Ya, kalau dia belajar. Jadi dihilangkan dari semua keterikatan orang tua, keterikatan budaya, semua kita dudukkan masing-masing agama, kita pelajari. Ini semuanya menawarkan masing-masing agama dia yang paling baik. Kita selidiki. Ya, lalu kita ambil yang terbaik. Pasti akan cenderung memilih Islam. Katanya gitu ya. Li husnihi fi awamirihi wa nawahihi. Karena ajaran Islam itu indah. Ya, tidak ada ajaran yang menyudutkan, yang mengucilkan, yang membuat kita buruk. Wa husnihi fi muamalatil khalqi. Keindahan Islam itu dalam muamalah, dalam transaksi, interaksi dan transaksi. Transaksinya baik, interaksinya baik. Wal adlu fihim, serta adil. Wa anna la jawra fihi, tidak ada kejahatan dalam Islam, wala zulma biwaji, dan tidak ada zalim. Fahina idin yaktsuru raghibuna fi wal muttabi'un lahu. Maka kalau sudah sampai ke situ wawasannya, maka akan banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang mengikutinya. Nah, kenapa orang-orang tidak berbondong-bondong masuk Islam hari ini? Karena kita kurang promo. Apa yang kita lakukan sebagai muslim? Nggak pernah berdakwah. Ya, berdakwah yang kita lakukan berdakwah kepada sesama. Ya kan? Tapi berdakwah kepada yang belum Islam, itu kita tidak lakukan. Padahal Islam menyuruhnya. Menyuruh kita untuk berdakwah, nyebrang. Bukan hanya kepada umat, tapi kepada umat lain. Fasara silmu aunal muslimin al kafirin. Maka damai itu sangat menolong kaum muslimin. Suasana damai di mana orang bisa belajar dengan baik, ya, tidak ada paksaan, dengan jernih dia belajar Islam, belajar agama lain, pasti dia akan memilih Islam. Wala yakhafu minasili ila khislatan wahidatan wa hiya yakun kufar wa qasu bidzalika khad al muslimin. Tidak ada yang ditakuti dalam kondisi damai kecuali pengkhianatan. Ya, pemaksaan. Wa ma wantihazil fursah, dan mencuri kesempatan. Nah, ini kalau dalam suasana damai diberi hak yang sama, pasti orang cenderung memilih ajaran Islam. Fa akhbarallah anna hasbahum wa kafiyahum. Maka Allah memberitahu Allah yang akan mencukupi mereka. Enggak usah khawatir. Ya. Wa kafihim khida'ahum, dan Allah akan mencukupi, menjamin tidak akan terjadi pengkhianatan. Wa anadzalika ya'udu alaihim dararuhu, dan kalaupun terjadi, yang akan menanggung akibatnya mereka, yang akan rugi mereka kalau mengganggu orang Islam.
Qala al-Qurtubi wa qad ikhtalafa fi hadhil ayat hal hiya mansukhat am la. Imam Qurtubi mengatakan, apakah ayat ini sudah di amandemen atau belum? Sudah mansukh atau belum? Faqala Qatadah wa Akrimah nasakhaha. Menurut Qatadah dan Akrimah, ya, ayat ini sudah mansukh. Ya, artinya menerima perdamaian. Udah, kita jangan terima mau ngomong damai atau mau apa, ini sudah dihapus ayat ini. Sebab ayat lain yang mendukung pendapat dari Akrimah dan Qatadah adalah surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. Ya, yaitu ayat perintah perang. Faqtulul musyrikin. Bunuhlah kaum musyrikin haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka berada. Tuh, ini perintahnya, galak nih. Kalau tadi mereka berdamai kita terima, kita duduk bareng-bareng, kita bicarakan ya masa depan kita. Sebab masa depan kita ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Anda yakin agama yang Anda peluk benar? Nah, kita dialog. Tuh, dihadirkan ahli-ahlinya. Maka akan sampai ke titik terang Islam yang benar. Oh, begitu. Tapi kita rata-rata nggak cukup wawasan ya, nggak cukup wawasan gitu. Nah, kalau kita berdiskusi dengan pendeta ya cenderung kalah, karena mereka kan dilatih licik kan, mereka dilatih bohong, dilatih segala cara untuk memenangi mujadalah, perdebatan. Kalau kita nggak terbiasa bohong, ya contohnya yang sederhana lah. Seseorang mendatangi saya menguji apakah Tuhan tahu bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Saya jawab tentu saja tahu, karena kemahatauan Allah itu tidak terbatas. Masa urusan Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis sampai nggak tahu? Ya tahulah. Kalau memang tahu, kenapa ayat yang turun perintah baca? Bukankah menyuruh baca pada orang yang nggak bisa baca itu pelecehan? Waduh, ya kan? Kan ayat Iqra, udah tahu nggak bisa baca, suruh baca. Coba kalau ada orang menyuguhkan kita surat kabar, baca, udah tahu saya nggak baca, nggak bisa baca. Suruh baca, ledek gitu. Itu tuh mereka tuh begitu. Kenapa suruh baca? Saya bilang kalau nyuruh baca kepada orang yang sudah bisa baca, itu biasa. Justru Quran itu luar biasa, namanya mukjizat itu luar biasa. Mukjizat itu kan luar biasa. Ya, sama dengan sing aing-aing bae, ya kun wahyu. Itu wahyu. Kalau isi ajaran Islam itu semuanya masuk akal, ya nggak perlu turun wahyu, ngapain? Dibiarkan saja nanti juga ketemu. Begitu kan? Nggak perlu diajarin nanti juga ketemu. Tapi karena Allah tahu persis, karena Allah yang mencipta. Kalau nggak diturunkan wahyu, tidak akan tahu. Contohnya apa? Tentang siapa Tuhan. Coba kalau nggak ada wahyu, bagaimana bangsa-bangsa lain menafsirkan Tuhan? Mereka percaya Tuhan ada. Tapi uluhiyahnya salah. Tauhid uluhiyahnya. Rububiyahnya benar. Maka ayat Quran mengatakan, wala in sa'altahum, jika engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Allah. Fa anna tu'fakun, tapi mereka kenapa sikapnya berbeda? Tuh, bangsa Jepang mengatakan Tuhan adalah matahari. India patung-patung, dewa-dewa, dewa-dewi. Ya, kemudian Buddha lain lagi, Siddhartha Gautama. Orang Nasrani udah diajarin bener, malah mengkultuskan nabinya. Tuh, kalau nggak dibimbing tuh kita juga begitu. Cenderung orang Islam juga yang nggak ngaji sama. Menurut saya sama kasusnya. Pengalaman yang pernah diwaspadai oleh Allah menimpa umat terdahulu itu terjadi pada umat Islam, walaupun sebagian. Tapi sebagian besar. Yaitu apa? Menuhankan Nabi Muhammad.
Cuma malu-malu aja mengatakan Muhammad sebagai Tuhan. Tapi memperlakukan seperti Tuhan. Contohnya apa ya itu tadi? Menyelenggarakan maulid, melupakan sholat subuh. Ya kan? Maulid Nabi itu sifatnya pribadi Nabi Muhammad. Happy birthday. Kan pribadi kan? Kita merayakan Anda ulang tahun. Anda namanya selamat Pak Selamat hari ulang tahunnya. Selamat ulang. Kan sifatnya pribadi. Tapi sholat, ajaran Allah. Tapi bisa dikalahkan. Tuh. Kemudian ungkapan-ungkapannya dengan mengatakan Nabi Muhammad nurun fauqan nur. Dia cahaya di atas cahaya. Padahal Allah menurunkan surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi kita menyatakan Nabi cahaya di atas cahaya. Berarti kan cahaya dikalahkan. Melebihi Allah. Kan tidak boleh. Ya kan? Setiap Muhammad disebut, pasti Allah disebut. Benar nggak? Dalam pernyataan ajaran, kalau itu ajaran Islam, setiap Muhammad disebut, pasti Allah disebut. Contohnya adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah disebut. Tidak mungkin sendiri. Ini mengajarkan kepada kita tidak boleh mengagungkan Nabi Muhammad melebihi Allah. Jadi kalaupun Nabi Muhammad agung, itu karena Allah yang mengagungkannya. Ada sekali waktu Allah disebut, Muhammad tidak. Yaitu pada ungkapan takbir Id. Muhammad nggak disebut. Ya kan? Apa takbir itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama sekali dari awal sampai akhir nggak ada kata Muhammad. Tapi ketika Muhammad disebut, pasti ada Allah. Paling tidak Rasulullah, Nabiullah. Tuh. Jadi Nabi Muhammad disebut, Allah pasti disebut. Tapi kadang-kadang Allah disebut, Muhammad tidak. Kalau dalam Nasrani, Yesus disebut, Tuhannya enggak. Lebih banyak penyebutan Yesus daripada Bapa. Walaupun disebut Bapa dan Anak, itu juga Trinitas yang tidak dibolehkan dalam Islam. Katakanlah oke begitu. Tapi porsinya pun mereka lebih banyak menyebut Yesus daripada menyebut Bapaknya. Ya ini, sudah musyrik, nambah pisan. Itulah pokoknya pol. Tapi ya angel diomongi kan. Mereka yang begitu itu kan gelarnya doktor, gitu kan? Nah, dia pakai kias, seperti lilin. Lilin itu kan ada bantang lilin, ada sumbu, ada api, kan tiga satu sama dengan tiga katanya. Akal-akalan, ya kan? Makanya Islam melarang dalam urusan yang direquest oleh Allah tertutup oleh 6 hal. Yang saya sering sebut harus pas jumlahnya, pas waktunya, pas tempatnya, pas jenisnya, pas caranya, pas sebabnya. Ditutup. Karena pengalaman dari yang dulu-dulu. Kemudian al-asru fil ibadah, al-waqfu. Prinsip ibadat ritual adalah diam. Tunggu perintah. Kalau nggak ada perintah, jangan jalan. Itu ibadat ritual. Tapi kalau prinsip ibadah sosial, maslahat, kecuali ada dalil. Ini usul fikih sebenarnya, ya, pondasi dari fikih. Kita kembali ke sini. Wakila laisat mansukhat, tapi ada yang mengatakan ini bukan mansukh. Jadi para ahli tafsir pun berbeda pendapat. Apakah ayat Quran itu diturunkan ada yang sudah dinonaktifkan, jadi hanya berlaku yang masih aktif saja, atau memang semuanya masih berlaku, cuma tergantung masanya. Ya, kalau tidak ditemukan masanya, contohnya ini, jihad itu wajib nggak? Wajib kepada orangnya, orang yang tepat, suasana yang tepat. Jihad buat kita wajib nggak? Jihad wajib buat kita dalam urusan negara. Sebab kalau jihad tidak wajib, maka prajurit nggak perlu ada. Nggak perlu siaga mereka, nggak perlu jaga. Buat apa berdiri terus digaji?
tenang sih, nggak ada ribut, nggak ada apa. Tapi mereka tetap harus ada. Ini wawasan Anda harus sedikit luas. Pertahanan itu tetap harus ada. Jangan nunggu ada kerusuhan, ada perang baru kita dadakan ngangkat orang. Nggak bisa, harus terstruktur. Sebab kita arahnya adalah kalau bisa nggak perang, ngapain harus perang? Jadi kita ngeliatin aja tuh gagah-gagah, sterek, ya kan? Senjatanya bagus, mereka udah ngeper duluan. Ya udah cukup. Daripada kita diam-diam langsung dibom, kita perang, ya ngapain? Kerusakan di mana-mana, ngebetulinannya aja bertahun-tahun. Ya, jadi bukan mansuh katanya. Bal arada qabulal jizyah min ahli jizyah. Waqad shala ashabu Rasulillah fi zamani Umar bin Khattab. Dan pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab. Jadi, bukti bahwa Islam tidak haus darah, ketika mau menyerbu, dipilih waktu subuh. Kalau terdengar azan, mereka nggak jadi. Ya, tidak menggunakan senjata. Tapi didatangi person demi person, didakwahi. Kalau terdengar azan. Jadi patokannya azan. Kalau azan tidak terdengar, baru mereka pakai senjata. Begitu cara Rasulullah mendatangi suatu tempat. Jadi nggak dengan kekerasan. Nah, kekerasan itu hanya sifatnya defensif. Tuh, karena mereka memulai. Nah, begitulah tafsir dari ayat ini. Kemudian ada hadis sekarang. Dari Auf bin Malik, qala ataitu Nabi fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubatin min udmin. Faqala udud sittan min baini sa'ah. Suatu saat diceritakan oleh Auf bin Malik, aku mendatangi Nabi waktu perang Tabuk. Beliau ada di kemah. Ya. Lalu Nabi mengatakan, udud sittah. Hitunglah ada 6. Ada 6 tanda kiamat. Rasulullah memberitahu akan ada 6 tanda kiamat. Apa saja? Mauti, kematianku. Rasulullah sudah wafat. Kan? Summa fathu baitil muqaddas. Kemudian terbebaskannya Baitul Muqaddas. Belum. Ya kan? Berarti masih lama. Jadi lama-lamain aja. Jangan begitu. Nanti kalau foto cepat nih jadinya. Ya kan? Suma mutani ya'khudhu fikum ka asatil gonam. Kemudian akan terjadi kematian. Kematian di mana-mana. Ya, seperti usatil gonam. Usatil gonam ini kematian yang banyak. Artinya seperti domba yang diterkam. Banyak kematian di mana-mana. Sumastafadul mal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan gemah ripah. Kemakmuran. Tuh. Nanti kan saya, jadi menjelang kiamat, kemakmuran akan tercapai. Seperti apa kemakmuran yang tercapai menjelang kiamat? Sabda Rasulullah, yu'ti rajul mi'ata dinar, fayadhilu sakhitan. Seseorang bersedekah 100 dinar. Anda tahu 100 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 100 dinar itu setara dengan 425 gram. Dia bersedekah 425 gram emas. Tapi yang dikasih marah. Yang nerima sedekah marah. Kenapa marah? La yabqa baitu min Arab ila dakhalathu. Karena terlalu sedikit. Jadi nanti kemakmuran itu seperti itu. Sedekah 425 gram emas saja, marah. Sedikit. Nah, sekarang berapa itu? Hampir setengah kilo. Setengah miliar. Ya. Kalau sejuta saja 425 juta. Sekarang udah 1,5-an lah. Naik turun 1,5. Ya kira kurang lebih 600 juta. Dikasih 600 juta marah. Tuh. Ya. Jadi kalau kita sekarang masih miskin, alhamdulillah, berarti masih lama. Jangan dengerin ustadz-ustadz yang nakut-nakutin. Nakut-nakutin.
Jadi yang kita harus takuti justru kiamat kecil, kematian yang sering Anda nggak sadar. Contohnya begini. Tadi kemarin saya sampaikan ya tentang darah kan. Di dalam tubuh ada segumpal darah. Kalau dia bagus, seluruhnya bagus. Yang dimaksud ala wahiyal qalbu, dia adalah kalbu. Kalbu ini sering diartikan hati. Hati artinya lever, salah. Kata Syekh Utsaimin salah. Qalbu itu artinya jantung. Dari mana taunya jantung? Karena suatu saat sahabat bertanya, kebaikan itu apa? Kejahatan itu apa? Kejahatan itu adalah sesuatu yang membuat kamu deg-degan. Nah, yang deg-degan itu bukan lever, jantung. Berarti jantung. Jantung ini alat pompa darah. Berarti ujung-ujungnya darah. Kalau darahmu sehat, maka bawaannya nyaman. Bukan? Maka kita harus mengetahui kondisi darah kita. Apakah terlalu banyak gulanya apa enggak? Terlalu banyak lemak atau garamnya apa enggak? Itu kan ini sindiran dari Nabi. Kedua, Rasulullah mengatakan inna dunya lahul watun. Dunia itu manis. Hati-hatilah. Tuh, sudah memberi peringatan karena banyak yang manis-manis. Ya kan? Kalau kamu tidak waspada, lengah, ya itu kamu kena. Kalaupun hidup nggak nyaman. Kalaupun hidup nggak nyaman. Banyak saya kemarin hadir di rumah sakit, banyak orang lemes. Wah, kita gulanya semono. Ya, karena kurang wong nginemnya pagi, siang, sore ngopi. Minum apa lagi? Pokoknya udah hajar terus. Nah, itu akibat. Karena sudah faktor umur. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, itu pesan Nabi itu. Dunia ini adalah manis. Hati-hatilah. Anda lihat saja, Anda hitung aja yang disajikan pada Anda itu kebanyakan di atas 50% manis. Mengandung gula. Nah, karena kita pagi gula, menjelang siang gula, siang gula juga, sore gula, malam gula. Semuanya tutup dengan gula. Ya numpuk. Sementara aktivitas kurang, kerja udah enggak, sepedaan berhenti, jalan-jalan males, di rumah enggak ada kegiatan, tuh, nah istri jarang disentuh, ya, mau kemana tuh pelampiasan, kenalah, nah itu ya. Summa walayab qabaitu mina Arab ila dakhalathu. Tidak ada, nanti akan terjadi fitnah setelah kita kaya raya, kemudian terjadi fitnah, setiap rumah hampir mengalaminya. Fitnah itu masuk ke setiap rumah, jarang ada yang selamat. Summa hudnatun, kemudian terjadi perdamaian. Takunu bainakum baina bani asfar, yang terjadi antara kalian dan bani asfar. Ini disebutnya bani asfar. Fayagdirun, tapi kemudian mereka berkhianat. Nah, sudah ada perjanjian, mereka berkhianat. Fayatukum tahta samina goyah. Maka mereka mendatangi dengan 80 goyah, 80 bendera. Jadi kita dikeroyok oleh bangsa-bangsa sampai 80. Tuh katanya itu. Tahta kuli goyah isna asyara alfan. Setiap bendera ya di belakangnya itu ada 12.000 pasukan. Jadi orang Islam nanti dikeroyok sampai terakhir. Kemudian Ka'bah dihancurkan. Nah, itulah sudah dekat. Ya, sudah dekat kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti materi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah mana ya? Saya udah teliti kok. Qala Nawawi zahiru kalam taus anna hama amra al-wujub an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas anna Rasulullah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'alimu hadzal du'a kama yu'alimu surah minal Quran.
Kata Ibnu Abbas, Rasulullah mengajari sahabatnya doa ini sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat. Jadi begitu pentingnya doa ini. Qulu, karena kata Nabi, katakan olehmu, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, jadi 4 perlindungan. Ya, dari jahanam, dari azab kubur, dari ujian masihid dajjal, fitnah masihid dajjal, serta dari fitnah hidup dan mati. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan zahiru kalami Tawus annal hamal amra bihi ala wujub. Karena hadis ini dikatakan menggunakan kata katakan olehmu, berarti itu wajib. Nah, menurut Tawus ya. Padahal menurut banyak ahli, bacaan ini adalah sunnah muakkad. Yang wajib itu adalah tasyahud, salawat pada Nabi. Ya, kalau ini dipandangnya sunnah muakkad. Tapi kalau dilihat dari redaksinya, kata Imam Tawus, ya, ini menggunakan perintah, katakan olehmu. Lagi pula tadi konteksnya adalah Nabi mengajarkan doa ini seperti mengajarkan surat. Berarti kan dibaca, diberitahukan menyeluruh. Begitu pentingnya sehingga ditempatkan seperti surat. Jadi itulah menurut beberapa orang adalah wajib. Kemudian doa lainnya adalah banyak ya. Ini doa-doa tentang itu banyak. Babu maja fis salami wa litahli wa salah. Nah, kemudian itu baca-baca doa banyak ya. Anda bisa, sebenarnya udah pernah diajarkan ya di kitab doa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala kuntu ara Rasulullah yusallimu ala yamini wa an yasari hatta ara bayad khaddih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, saya melihat Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri sampai aku melihat putih pipinya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini selaku makmum. Jadi imam mengucapkan salam itu nengoknya full. Tapi tubuhnya tidak boleh ikut. Ya, kiblat itu menghadap kiblat. Yang ngadep ini dadanya. Yang wajib, ini menjadi kesepakatannya, wajib itu dadanya. Sehingga kita nggak boleh assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh begitu. Ini berarti miring ke sana. Megos katanya. Melenceng. Jadi harusnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga terlihat pipinya oleh yang di belakang. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sampai melihat pipi Rasulullah. Kalau begini doang mah nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kayak kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang jelas. Kalau di masjid tuh kesel saya. Orang-orang mendaulat dia jadi imam, bacanya mang, namun dadi imam sing tegas, sing krose. Kita sebagai imam udah semangat aja, makmumnya belum tentu melempem kan. Apalagi kita melempem, kita jadi pemimpin yang keras. Kalau nggak mau keras, jangan jadi pemimpin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, jelas. Ini nggak boleh berubah, ini nggak boleh. Nggak boleh begitu. Nah, ini sampai aku melihat pipinya di sini. Rawahu Muslim fil masajid. Hadis ini sahih, dirawikan oleh Muslim di bab masjid. Nah, dari Jabir bin Samurah, qala kunna idza shalaina ma'a Rasulillah kunna assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Jabir bin Samurah, kami jika sholat bersama Rasulullah, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara biyadi ila janibain. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya ke sisi kanan dan sisi kiri. Faqala Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah berkata, jadi Rasulullah nunjuk.
Gitu ya. Rasulullah tunjuk alamatu ammiuna bi aidikum ka'annaha adnabu khayli syumus. Kenapa kalian menggerak-gerakkan tangan kalian seperti buntut kuda? Rasulullah, hai, gitu. Ya kenapa nih? Jadi di zaman Rasulullah, sahabat ini ada yang salam itu menggerak-gerakkan tangan. Ya. Innama yakfi ahadukum ayada ayadahu ala fakhdi. Cukup ketika salam, kalian tetap menempatkan tangan kalian di atas paha. Jangan digerak-gerakin. Ya. Ka'annaha adnabu khayli syumus. Seakan-akan tangan kalian itu seperti buntut kuda. Buntut kuda yang suka. Buntut kuda. Jadi rupanya dia gerakin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu sudah dilansir oleh hadis. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi cukup tetap tangannya nih. Tetap tangannya begini. Nah, nggak boleh gitu-gitu, nggak boleh. Ya, jadi salam itu tidak dibarengi dengan tangan, tapi dengan muka. Tuh. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, qauluhu khailu syumus, yang disebut dalam hadis ini khailu syumus, seperti kita syumus. Rasulullah mengibaratkan orang yang menggerak-gerakkan tangan itu dengan khailu syumus, kuda syumus katanya. Yaitu kuda yang tidak pernah diem. Kan kita disuruh suruh rapatkan, luruskan. Tapi kalau di samping kita gerak-gerakan, kita ikut goyang itu. Ya kadang-kadang anak muda itu biasanya di samping itu udah mepet, kan kita ikut goyang. Kesel. Gue usrek kata orang sini, usrek aja. Ini namanya tanda tidak khusyuk. Kita karena mepet pasti terganggu, goyang dia. Karena kita mepet di tubuh kita nih, nempel. Ya, kalau dia gatel gitu, pasti kita ikut begini tuh. Ya, kalau terlalu sering kesel juga itu. Kalau bukan membatalkan, pasti sirikin, aduh, usrek baik. Nah itu ya. Jadi di zaman Rasulullah itu pernah terjadi. Kalian itu kok sebagai kuda yang nggak pernah tenang. Kalau nggak buntutnya yang goyang-goyang, kakinya tuh. Bal tadribu wa tataharak bi adnabiha wa arjuliha. Kuda itu suka bergerak dengan ekor dan kakinya. Nggak pernah tenang. Itu namanya khailu syumus yang dikritik oleh Rasulullah. Apa-apaan kalian ini? Oh begitu. Dari Abi Ma'mar, anna amiran kana bi Makkah yusallim taslimani faqala Abdullah anna alaqaha faqala al-hukmu fil hadithi anna Rasulullah kana yaf'alu. Suatu saat ada amir di Mekah. Ini kebetulan pejabat. Ya, salam. Lalu Abdullah berkomentar, "Anna alaqa, bagus benar salamnya." Qala al-hakam fi hadithi inna Rasulullah kana yaf'alu. Saya melakukan ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kata si Ani, komennya. Wih, salamnya bagus aman. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Ini sampai nengoknya habis. Ya nggak boleh setengah-setengah. Jadi memang itu disuruh dalam Islam ini, kepalanya nengok habis. Ke kanan, ke kiri dengan salam. Ke nyelangap begini dengan sujud. Kemudian nunduk begini dengan Fatihah. Kan? Jadi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ini secara otomatis tergerak sendiri. Ya, semua arah dapat. Dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah kana yusallim an yamini wa an shimali hatta yura bayadu khaddihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah salam ke arah kanan dan ke arah kiri sehingga terlihat putih pipinya. Ini yang melihat nih makmum, ya, tidak akan terlihat kalau dia nggak betul-betul kelihatan. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Walakin naqala Abu Dawud an Syu'bah kana yungkiru ayyakuna hadits Abi Ishaq marfu'an. Qultu Abu Ishaq wa Sa'bi mudallas wa yakhtalit. Tapi salah seorang perawi namanya Sabi'i itu mudallas. Ya, di masa tuanya ingatannya sudah berkurang, ngomongnya sudah ngacak. Lakin minar ruwat man rawa anhu qabla ikhtilat. Tapi hadis ini apakah disampaikan beliau sebelum terjadi begitu atau sesudah? Nah, ini jadi begitu telitinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang waktu tuanya sudah pikun, ini menjadi tinjauan kembali. Ya, Anda mendapat dari dia. Ini diucapkan sebelum pikun atau sudah? Nah, ya bingung lah, itu kan? Harus diingat lagi. Kayaknya saya terima waktu dia muda, masih ingatannya kuat. Nah, itu bisa diterima. Jadi dari satu orang pun, ya, dilihat kriterianya atau levelnya, apakah dia sudah ikhtilat atau belum? Ingatannya masih kuat nggak? Fala ala lam yudallas fi hadil hadis walam yakhtalit fihi li wujudi turukin katsira. Boleh jadi kata peneliti ini, ya, ini diucapkan beliau saat beliau belum pikun, belum ikhtilat, belum ngawur. Karena ada hadis-hadis lain yang dirawikan dengan periwayat lain mendukung hadis ini. Tuh, karena beritanya cukup santer, bukan dari dia doang. Berarti dia sampaikan waktu ingatannya kuat. Minha maro Abdur Razzaq, di antaranya disampaikan Abdur Razzaq dari Ma'mar al-Thawri an Hamad, dari Abi Duha, dari Masruq, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Qala manasitu fi manasitu an Rasulillah. Aku tidak lupa, meskipun yang lain aku lupa, tapi aku tidak lupa pernah, ya, aku melihat Rasulullah SAW ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Hatta nara bayad khaddi, sampai kami melihat putih pipinya. Wa an yasarihi, dan begitupun beliau menengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Hatta nara bayad khaddi aidon, sampai kami melihat putih pipinya. Nah, soal begini mah kami nggak lupa, katanya. Kalaupun ada yang lupa yang lain-lain, ini mah kami nggak lupa. Kemudian dari Wa'il bin Hujur, sallaitu ma'an nabi fakana yusallim an yamini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi dari Wa'il bin Hujur, saya pernah sholat bersama Nabi, beliau salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuhnya. Ya. Kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Jadi sehingga ini diterima kita dua-duanya. Jadi boleh warahmatullah saja, boleh ditambahi wabarakatuh. Bebas. Hadis ini hasan. Wa tabasal amru ala hafid fit talkhis faqala hadits Wa'il bin Hujur rawahu Abu Dawud wa Tabrani min hadits Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi wa lam yasma' minhu. Tapi kata hafid, penulis penulis Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari, kata dia, memang hadis ini disampaikan oleh Abu Dawud dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari bapaknya, katanya dari bapaknya. Padahal dia nggak pernah mendengar dari bapaknya. Kenapa nggak mendengar dari bapaknya? Boleh jadi saat dia riwayatkan bapaknya sudah meninggal. Mana bisa dia dengar, wong bapaknya udah nggak ada, kan? Wa minhu fa inna Abu Dawud lam yarwi an Abdul Jabbar. Tapi Abu Dawud ini tidak meriwayatkan dari Abdul Jabbar, inna marawahu an Alqamah, dari Alqamah. Ya. Fa asaba fi Bulughul Maram. Maka pernyataan beliau benar dalam Bulughul Maram, kan pengarang Bulughul Maram juga. Walladzi rawa an tariqi Abdul Jabbar bin Wa'il wa huwa Abu Dawud at-Tayalisi. Nah, namanya sama tapi belakangnya beda. Ini Abu Dawud Tayalisi. Ya. Ini beliau hidup di tahun 1115 halamannya. Qala hadatsana Mas'udi an Abdul Jabbar bin Wa'il qala hadatsana Ba'du Ali Baiti an Abi anna salama an Nabi. Jadi Abu Dawud menceritakan kepadaku bapakku. Jadi ada kata-kata bapakku. Ya.
Anna salama an Nabi fasallama an yamini wa an yasari. Bahwa beliau pernah sholat bersama Nabi dan menyaksikan Nabi salam ke kanan dan ke kiri. Nah, itu. Wa fi rajulun mubham min ahli baiti. Tapi dalam rentetan riwayat ini ada laki-laki yang tidak diketahui. Nah, ya, ada yang asing. Wa adzunuhu akhuhu Alqamah. Maka aku mengira seseorang yang samar itu adalah adiknya. Nah, maka tadi itu Abu Dawud dari Alqamah. Ya, dia bukan dari bapaknya tapi dari Alqamah. Alqamah dari bapaknya. Katanya gitu. Li'anna Abdul Jabbar yarwi an akhihi Alqamah an abihi. Karena beliau Abdul Jabbar meriwayatkan dari saudaranya Alqamah baru dari bapaknya. In sabata hadza ya faraja al hadis ila Alqamah bin Wa'il. Kalau pendapat ini benar, maka hadis ini subut. Nah, jadi dipersoalkan ini Abu Dawud nggak pernah ketemu dengan bapaknya. Mana mungkin dia bisa meriwayatkan. Nah, yang benar tuh dia mendengar dari kakaknya, saudaranya. Ya, saudaranya ini dapat dari bapaknya. Tuh, gitu ya. Dari Ibnu Abbas, dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, kana fi majlisin kana fi abuhu wa Abu Hurairah wa Abu Usaid wa Abu Humaid As-Sa'idi wa anam tadzakkaru salata Rasulillah fadzakaru anna salaman yamini wa an yasari. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, mereka dalam satu majlis, di dalam majlis itu ada Abu Hurairah ya, dan Abu Usaid serta Abu Hamid As-Sa'idi. Mereka menyebut-nyebut salat Rasulullah. Nah, salah satu yang diceritakan, mereka melihat Rasulullah salam menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi Abu Hurairah termasuk tokoh yang sangat menguasai hadis. Sehingga di zaman Umar bin Khattab pernah membuat beliau kesal. Maka Abu Hurairah penjara. Iya, setiap ditanya jawabannya hadis. An kesel juga, ngomong aja langsung. Sampai begitu. Umar sempat marah. Ya. Tapi ya mereka sesama teman gitu ya. Marah-marahan aja. Kamu tuh suruh nanya dari anu. Bagaimana menurut pendapatmu? Dari anu. Rasulullah bersabda. Kesal juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Ini upaya kita sedikit mengenal warisan Rasulullah ya. Walaupun Paleng gitu juga namanya kembar abu-abu juga. Gak ngerti. Tapi kita dipaksa untuk mengerti supaya kita setidaknya ramang-ramang mah gitu. Oh begitu peristiwanya. Kenapa sampai kepada kita ada yang ngomong begini, ngomong begitu. Karena dalam soal pengarsipan, terus terang saja belum serapi sekarang. Kertas belum ada. Sehingga mereka masih terbatas mengandalkan pendengaran. Demikianlah, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.